silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, silakan kita awali dengan membaca Asmaul Husna dulu untuk dipersiapkan. Baik, sudah siap? Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirobbilina. Wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta terima qasidana wali hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana. Sholli wa sallim ala Toha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Baik anak-anak, saya absen dulu. Tanggal berapa ini ya? 21. Oke. Afika, Aga, Fadila, Uli, Ulia. Baik, yang tidak hadir berarti cuma Aga karena sakit ya? Kita doakan semoga lekas sembuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang adab berpakaian Islami. Yang jelas kita sebagai umat muslim itu memang wajib untuk berpakaian secara Islami. Pada hakikatnya berpakaian itu berarti menutup aurat. Kalau saya tentang aurat, itu ada laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Ada yang tahu perempuan itu dari mana sampai mana? Ya, betul sekali, seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Kalau laki-laki dari pusar sampai lutut. Maka dari itu nanti kita akan membahas bersama-sama berkaitan dengan itu. Bahwasanya konsep berpakaian itu ada 3 hal. Yang pertama itu harus ada nilai religius. Nilai apa? Religius. Yang kedua ada nilai estetika. Apa? Estetika. Dan yang terakhir adalah nilai medis. Apa? Nilai medis. Nilai religius itu berpakaian tujuannya untuk menutup aurat. Artinya kalau kalian itu sudah berpakaian dan sudah menutup aurat, berarti kalian sudah menjalankan nilai religius. Yang kedua itu berpakaian dengan nilai estetika, yaitu keindahan. Artinya dalam Islam itu juga memandang keindahan. Allah suka keindahan, Allah suka kebersihan, Allah suka kerapian. Artinya ketika kita berpakaian itu juga harus ada nilai estetikanya, yaitu keindahannya. Salah satu contohnya adalah ketika kalian berpakaian yang lengan panjang, otomatis kanan kiri panjang. Karena apa? Indah untuk dilihat. Tidak bisa yang kanan panjang, yang kiri pendek, sehingga itu akan menjadi tidak indah untuk dilihat. Dan yang terakhir adalah nilai medis. Nilai medis itu berkaitan dengan kesehatan. Bagaimana fungsi pakaian itu bisa menjaga kesehatan kalian. Ketika musim dingin bisa menghangatkan, ketika musim panas bisa membuat kita nyaman ketika dipakai, dan seterusnya, sehingga memperlancar kegiatan kita dalam aktivitas sehari-hari. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Tadi saya sampaikan gambaran besar berpakaian Islami, yaitu ciri-ciri pakaian yang ketika memakai itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi secara rinci ada adab-adab berpakaian Islami. Untuk itu akan kami bagi kelompok sehingga nanti kalian bisa berdiskusi mencari adab-adab berpakaian Islami.
Yang ini 1, 2, 3, 4, 5 menjadi satu kelompok ya. Satu kelompok. Terus yang ini 1, 2, 3, 4 menjadi satu kelompok. Ini ke belakang 5 orang menjadi satu kelompok. Di sana 1, 2, 3, 4, 5 jadi satu kelompok. Terus yang ini juga satu kelompok. Ini 4, 4 satu kelompok. Paham? Jadi tugas kalian masing-masing kelompok silakan diskusikan. Nanti kita saling melengkapi. Kalian harus mencari adab-adab berpakaian untuk yang perempuan dan laki-laki. Jadi perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Bisa mencari dari buku LKS, buku paket, ataupun bisa browsing dari internet. Ada pertanyaan? Baik, silakan boleh berkumpul di kelompok masing-masing biar sesuai enak untuk diskusi. Kursinya bisa dihadapkan saling berhadapan. Silakan. Dibuat saling berhadapan. Baik anak-anak, karena sudah diskusi, hari ini kita akan presentasi. Jadi nanti mohon untuk ada diskusi melalui presentasi dan ada tanya jawab bila ada pertanyaan atau sesuatu yang perlu dikomentari. Maka dari itu, untuk kelompok yang pertama presentasi, silakan untuk maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami mau mempresentasikan hasil kajian kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Naskara Muhammad absen 19. Saya Setia Minul Sadia absen 33. Saya Wahidullah Putri absen 18. Saya Muhammad Nurul Mataya dari absen 8. Ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yaitu ada berpakaian dalam Islam. Ada berpakaian dalam Islam bagi laki-laki. Yang pertama menggunakan pakaian sederhana. Yang kedua memulai dari sebelah kanan. Yang ketiga memakai pakaian wanita. Yang ketiga menggunakan pakaian wanita. Tidak mengenakan pakaian sederhana. Tidak memakai emas dan pakaian sederhana. Tidak menyerupai wanita. Berdoa sebelum memakai pakaian. Dan menutup aurat. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oh ya. Sebelumnya perkenalkan saya Mas Said. Izin bertanya, mengapa laki-laki tidak boleh memakai pakaian emas dan juga? Karena sudah sesuai dengan hadis dan Rasulullah SAW bersabda, emas dan sutra dihalalkan bagi kaum wanita dan umatku dan diharamkan bagi kaum laki-laki. Pada itu sutra tidak boleh dipakai ya, karena sudah sesuai dengan hadis. Logisnya kenapa laki-laki itu nggak boleh pakai emas sama sutra itu karena dalam perhiasan emas tuh kalau dipakai dalam jangka waktu lama akan berpotensi terkena Alzheimer. Alzheimer itu adalah penyakit yang menyebabkan turunnya kemampuan fisik maupun ingatan. Nah, jadi hal ini disebabkan karena migrasi emas yang terjadi karena meresapnya atom emas dalam lapisan kulit. Sedangkan untuk wanita, kandungan emas tersebut kan dapat keluar bersama haid, sehingga tidak membahayakan kesehatan. Kalau laki-laki kan nggak bisa. Kalau segi ekonominya emas sama sutra itu mahal, jadi biar kita nggak boros dan mewah-mewahan seperti itu. Ya, sekian dari kami. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, untuk kelompok selanjutnya adalah perwakilan dari kelompok putra. Maka dari itu untuk yang sudah saya tunjuk untuk maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok putra ingin menjelaskan hasil kerja diskusi atau kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Sebelumnya nama saya Ali Akbar, saya nomor absen 4. Saya Muhammad Hafal Hanif, absen 23. Dan Sultan Ramadhani nomor absen 24. Kenalkan, saya Muhammad Rawal Satkiansyah, absen 25. Saya Rizky Kasajaya, nomor absen 29. Jadi kami di sini akan menjelaskan adab berpakaian bagi perempuan. Yang pertama, berpakaian bagi perempuan harus menutup seluruh badan selain telapak tangan dan wajah. Karena apa aurat perempuan itu seluruh badan kecuali telapak tangan. Dan yang kedua, saat berpakaian wanita tidak boleh memakai pakaian yang ketat dan tipis agar lekuk tubuhnya tidak kelihatan oleh lawan jenis atau orang lain. Memakai jilbab yang dapat menutupi bagian depan dada agar aurat terjaga. Tidak memakai parfum yang berbau tajam karena parfum yang berbau tajam itu menarik perhatian lawan jenis dan perhatian orang. Dan tidak memakai pakaian yang mewah karena dapat menjadi pusat perhatian bagi banyak orang. Lalu hikmah perbaikan untuk aurat adalah terjaga diri dari gangguan orang lain ataupun lawan jenis. Jadi kalau seorang wanita memakai pakaian menurut aurat yang benar, dia akan terjaga diri pandangan negatif dari lawan jenis. Selanjutnya yang kedua dapat pahala karena telah melaksanakan perintah Allah yang seharusnya dilaksanakan. Selanjutnya adalah terjaga kehormatannya karena dengan memakai pakaian yang tertutup maka kalian akan terjaga kehormatannya. Menghindari diri dari gangguan orang lain karena berpakaian adalah pakaian fungsi utama pakaian adalah menutupi diri agar tidak kelihatan bagian tubuh. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, nama saya Pak Isyak Ali Ibn, angkatan 9. Izin bertanya untuk tadi kan di adab perempuan itu kan ada yang disebutkan itu hijab sampai menutupi bagian dada. Nah itu kan hijab itu kan sudah menutupi rambut yang itu kan juga salah satu aurat bagi perempuan. Nah otomatis kalau kita pakai hijab kita sudah pakai baju. Nah itu kenapa harus sampai hijab itu sampai menutupi bagian dada? Terima kasih. Jadi agar menutupi lekuk tubuh dan menjaga aurat dari pandangan orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Tidak ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang kita diskusikan tentang adab berpakaian Islami yang pada intinya adalah itu untuk menjaga kehormatan kalian bersama, kita bersama. Maka dari itu sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim itu bisa menjalankan syariat itu dengan sebaik-baiknya. Dari yang laki-laki dan perempuan, mulai dari menjaga pandangan secara pribadi, yang kedua adalah saling menjaga diri secara pribadi juga dengan cara berpakaian Islami, yaitu berpakaian yang menutup aurat masing-masing, menutup kehormatan masing-masing. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita ingin baca mendalam bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum